Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Sebelum kita mulai, yuk kita tengadakan tangan dulu, kita baca basmalah bersama. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan materi yang akan kita pelajari hari ini yakni matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Kita langsung. Di pertemuan minggu lalu, anak-anak sudah belajar dengan Bu Aini tentang membilang bilangan cacah dari 21 sampai dengan 50. Sekarang kita belajar dengan benda konkret ya nak. Di sini Bu Guru punya gambar batang korek api. Yang pertama ada satu korek api, ini disebut juga satu satuan. Kemudian di sini sampingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 korek api, disebut juga satu puluhan. Jadi 10 korek api ini yang diikat disebut satu puluhan. Kalau di bawahnya ini ada 2 ikat korek api, berarti 10 tambah 10 ada 20 ya. 20 korek api bisa kita sebut dengan 20-an. Dan sampingnya yang terakhir ada 30 korek api, berarti disebut juga 30-an. Nah, sekarang ayo berlatih. Tulislah lambang bilangannya. Contoh, ada 20 korek api ditambah 1. Totalnya sama dengan 21. Jika kita tulis lambang bilangannya, puluhannya yang depan, berarti puluhannya 2, satuannya yang belakang, 1. Lanjut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 puluhan ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 ditambah 8 sama dengan 48. Berarti puluhannya yang mana? Iya, yang depan ada 4 ditulis. Puluhannya 4. Kemudian satuannya yang belakang. Berapa ini? Iya, 8. Hebat. Oke, bisa semua ya nak? Kita lanjut. Ayo membaca. Bella dan Badi lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Badi berjalan di trotoar. Bella melihat beberapa orang sedang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu. Di jalan kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita berjalan di jalan raya, itu ada aturannya ya. Patuhilah aturan yang ada. Contoh aturan saat kita berjalan di jalan raya yaitu kita harus berhati-hati. Kalau berjalan, jalannya di trotoar. Nah, kalau ingin menyeberang, menyeberanglah melalui jembatan penyeberangan atau zebra cross. Itu ya. Ayo belajar. Di samping di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak tahu tidak saat bermain dengan siapapun itu, dengan teman, dengan keluarga, dengan adik atau saudara, kita tidak boleh saling mengejek ya, harus rukun.
Biasanya, anak-anak saat bermain memiliki kesalahan-kesalahan yang seharusnya kita hindari. Apa sih contoh kesalahan itu? Nah, ini dia. Tidak sengaja merusak permainan teman. 2. Mengejek teman yang kalah bermain. 3. Sombong karena menang dalam permainan. 4. Marah karena kalah dalam permainan. Nah, contoh kesalahan-kesalahan inilah yang harus kita hindari ya anak-anak. Supaya kita bisa menghindari kesalahan saat bermain, kita perlu menentukan aturan permainan. Jika kita membuat aturan permainan, semuanya harus mematuhi semua aturannya. Bermain pun, jika mengikuti peraturan akan menjadi pengalaman yang berkesan. Gitu ya, Nak. Kita lanjut, ayo mengamati. Ayo amati gambar di samping. Nah, di samping sini ada gambar Bella dan teman-teman yang sedang menjenguk Dinda. Bella dan teman-teman menjenguk Dinda. Dinda sudah 2 hari sakit. Maaf, Dinda baru sempat menjenguk, kata Bella. Ya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda yang sakit. Nah, dari sini kita tahu anak-anak, apa sih pengalaman itu? Ya, pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Setiap hari kita mengalami berbagai peristiwa. Pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kalau kamu suka pengalaman yang apa, Nak? Nah, di sini ada kegiatan ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan tepat. Ada gambar hewan singa yang bernama Suma dan tikus yang bernama Tiko. Aku minta maaf sering mengejekmu, Tiko. Aku memaafkanmu, Suma. Terima kasih, kamu telah menolongku. Tidak apa-apa, Suma. Teman selalu siap menolong. Ternyata gambar itu tentang Suma yang meminta maaf kepada Tiko. Kenapa Suma meminta maaf kepada Tiko? Karena Suma sering mengejek Tiko. Selain itu, Suma juga menjadi hewan yang sombong. Jadi, dia selalu pilih-pilih dalam memilih teman. Tapi, saat terjadi kecelakaan pada Suma, yang datang menolongnya adalah Tiko, hewan yang selama ini dia ejek. Nah, dari cerita di samping, kita dapat memahami tentang jika kita salah, kita harus minta maaf ya, Nak. Karena minta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Kemudian, jika kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, kalau ada yang meminta maaf, kita harus bagaimana? Memaafkan. Ya, tanda titik. Tanda titik itu tandanya seperti ini ya, Nak. Sudah bisa semua ya? Nah, anak-anak, jika ingin menggunakan tanda titik, ada 2 penggunaannya. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Contoh, sekarang hari libur. Nah, setelah kata libur diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, ini 2 ya, Nak. Tanda titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Contoh, A titik, latihan, 1 titik. Nah, titiknya digunakan setelah huruf dan angka ini. Ini fungsi titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar ya, Nak. Semoga semua paham. Kita lanjut. Meniru gerakan alam.
Di sini Bu Guru ada 3 contoh gerak alam. Yang pertama, siapa yang tahu ini gerak apa ya? Ya, pohon yang tertiup angin. Siapa yang bisa menirukan gerak pohon yang ditiup angin? Ya, nanti gerakannya bisa kalian berdiri, kemudian tangannya jadi daun, kakinya jadi batang, kemudian nanti kalau ditiup angin dari kanan, berarti kamu bergerak kemana? Iya, bergerak ke kiri. Pinter. Selanjutnya, gambar yang kedua, ada gambar kupu-kupu. Nah, bagaimana gerak kupu-kupu? Iya, sayapnya ya. Tapi kalau kupu-kupu sayapnya lebar, tidak terlalu lebar, jadi hanya dari samping badan ini seperti itu. Jadi nanti kalau kita menirukannya, tangan kita itu jadi sayapnya dan dikepakkan ke atas, dari samping ke atas sampai samping lagi gitu ya. Selanjutnya gerak burung. Gimana itu kalau sayap burung gerakannya? Ya, jadi kalau sayap burung itu lebih lebar lagi ya nak daripada kupu-kupu. Oke, semoga semuanya bisa menirukan gerak alam. Makasih anak-anak. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.